dalam survei, 65% warga di Indonesia mudah percaya dengan berita hoax. Bahkan ada sekitar 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia. Pada umumnya, masyarakat Indonesia tidak sengaja bahwa dirinya telah menyebarkan berita hoax. Padahal kita dapat mengetahui ciri-cirinya bahwa berita itu benar atau tidak benar. Salah satunya adalah dari judul, biasanya berita hoax menimbulkan provokatif. Kemudian banyak bahasanya yang tidak benar seperti tidak menggunakan bahasa baku dan tidak sistematis. Selain itu, sumber dari berita hoax juga tidak jelas. Oleh karena itu, penting kiranya kita mengetahui materi berikut, yaitu mengenai struktur berita dan kaidah kebahasaan teks berita agar kita terhindar dari penyebaran berita hoax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, bertemu lagi dengan Bunda di penjelasan teks berita jilid kedua. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai pengertian dan unsur-unsur. Kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur-struktur teks berita. Berbicara mengenai struktur, dia itu seperti susunan. Nah, contohnya seperti rumah. Rumah harus memiliki fondasi, dinding, atap, dan genteng biar dia berdiri kokoh. Seperti tubuh kita ini, dia tersusun dari kepala, badan, kaki yang saling menopang. Tidak bisa susunannya untuk diputar-putar. Seperti yang rumah tadi, tidak bisa fondasi berada di tengah atau atap berada di bawah. Oleh karena itu, susunan teks berita pun memiliki aturan seperti itu. Susunan teks berita dikenal dengan istilah piramida terbalik, yaitu semakin ke bawah maka semakin penting. Jika ada sebuah bentuk piramida, bagian yang paling atas dia menduduki bagian yang paling penting, kemudian hingga mengerucut ke bawah, dan di bawah adalah kedudukan yang paling tidak penting. Struktur yang pertama yaitu kepala berita atau sering disebut dengan headline. Nah, headline ini kita kenal dengan judul berita. Biasanya judul berita ini ditulis secara huruf besar-besar dan sangat mewakili keseluruhan isi dari berita tersebut. Yang kedua adalah teras berita atau lead. Lead ini adalah paragraf pembuka yang di situ justru memuat bagian-bagian penting dalam berita. Oleh karena itu, di dalam lead harus termuat 5W plus 1H atau adik simbah. Yang ketiga adalah tubuh berita atau body. Nah, di tubuh berita ini berisi rincian lebih lengkapnya mengenai penjelasan dari lead atau teras berita yang telah disebutkan di paragraf awal. Yang terakhir adalah kaki berita atau leg. Nah, di kaki berita ini adalah piramida terbalik yang paling bawah, artinya yang paling tidak penting. Namun meski tidak penting, ini juga mendukung dari teks berita secara keseluruhan. Nah, di kaki berita ini berisi mengenai pendapat-pendapat atau argumen-argumen dari narasumber yang diwawancarainya. Selanjutnya, kita belajar mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Nah, karena berita itu berisi data-data yang akurat, oleh karena itu di berita pun sering ada narasumber. Coba masih ingat tidak apa arti narasumber? Ya, betul, orang yang ditanya atau diwawancarai dan yang mempunyai informasi lebih terhadap kasus yang sedang diberitakan. Nah, karena berasal dari narasumber, oleh karena itu di kaidah kebahasaan ada ciri yang pertama menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu bukan kata kerja seperti biasanya. Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang dia memiliki aktivitas mengindrai, berpikir, dan merasai. Contohnya, saya melihat kejadian tersebut secara langsung. Nah, melihat itu mengindrai, yaitu indera penglihatan. Sekarang Bunda tanya, kalau misalnya Bunda memakai kata saya mencuci mobil pada kejadian tersebut, apakah mencuci merupakan kata kerja mental? Ya, jawabannya bukan, karena tidak ada mengindrai, merasa, dan berpikir. Kebahasan yang ketiga adalah menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi adalah kata hubung, sedangkan temporal adalah waktu. Jadi kata hubung tentang waktu.
Ciri kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata keterangan waktu. Berbeda dengan konjungsi temporal, kalau kata keterangan waktu itu adalah keterangan waktu pada saat kejadian. Contohnya di pagi hari, siang hari, malam hari, dan lain sebagainya. Kemudian kaidah kebahasaan terakhir adalah menggunakan bahasa baku. Kalian pasti pernah belajar dengan Bunda mengenai bahasa baku dan tidak baku. Pasti kalian tidak asing dengan hal itu, bukan? Nah, bahasa baku ini digunakan di teks berita karena pembaca berita merupakan orang-orang dari berbagai kalangan dan berbagai bahasa. Oleh karena itu, untuk menjembatani dan memudahkan semua orang memahami berita, digunakanlah bahasa baku ini. Pedoman dalam berbahasa baku ini termuat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau dulu lebih dikenal dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana? Mengasyikan bukan belajar berita? Lebih menyenangkan lagi kalau di antara kalian nanti ada yang menjadi jurnalis keren atau wartawan keren atau reporter keren. Masih ingat kan bedanya wartawan, jurnalis, dan reporter? Nah, kalau kalian menjadi tiga profesi itu, Bunda harap kalian menyampaikan berita dengan sesungguh-sungguhnya, dengan rasa bertanggung jawab. Dalam menulis berita, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita tulis. Oleh karena itu, ada syarat berita yang harus faktual dan aktual. Tidak boleh ada karangan dalam menulis berita karena memang harus benar-benar dengan kenyataan dan harus benar-benar terjadi. Bahkan, banyak informasi yang hadir di sekitar kita itu juga tidak semuanya layak untuk diberitakan. Nah, Ananda, cukup sekian pematerian dari Bunda. Tentu ini masih dangkal. Bunda lebih senang kalau kalian menggali lebih dalam di luar sana karena eksplorasi dari materi ini masih banyak dan kalian bisa baca di berbagai literatur. Cukup sekian yang bisa Bunda sampaikan. Silahkan memperbanyak wawasan dengan mandiri dan bertanggung jawab. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Nanda.